Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asesmen diagnostik bahasa Indonesia fase E kelas 10. Setiap anak adalah istimewa dan telah dibekali dengan kemampuan, minat, dan bakat yang unik dan luar biasa sejak awal. Guru harus dapat memetakan dan menggunakan potensi tersebut guna meningkatkan potensi dan capaian pembelajaran peserta didik. Guru perlu melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memetakan kompetensi, minat, dan bakat peserta didik yang disebut dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif seperti tes minat dan gaya belajar, dan asesmen diagnosis kognitif atau kejuruan untuk mengetahui kesiapan belajar. Selanjutnya, hasil asesmen tersebut digunakan oleh guru untuk menerapkan pola dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Kurikulum Merdeka memberikan titik tekan fokus kepada peserta didik. Peserta didik menjadi sentral utama penerimaan manfaat kebijakan kurikulum kita. Pembelajaran berdiferensiasi diimplementasikan dan penilaian autentik komprehensif yang mengakomodir keberagaman kemanusiaan dijalankan. Hasil evaluasi dan penilaian tidak lagi fokus kepada capaian kognitif, tapi harus bisa menggambarkan profil kemanusiaan yang mencakup keberagaman kecerdasan. Dengan perspektif ini, maka peserta didik yang berprestasi bukan lagi tunggal. Semua peserta didik madrasah adalah berprestasi, yakni prestasi dalam bidangnya masing-masing sesuai bakat, minat, dan kecenderungannya. Untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, maka penting pada bagian awal adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Prinsip asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang diharapkan, sehingga keseluruhan proses pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Hubungan antara pembelajaran dan asesmen diilustrasikan sebagai berikut. Pendidik di awal pembelajaran merancang proses perencanaan asesmen dan perencanaan pembelajaran yang dilakukan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Perencanaan asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik juga harus memastikan tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik. Berikutnya, teknik dan instrumen asesmen. Terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen. Pendidik diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen selaras dengan kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik valid dan dapat ditindaklanjuti. Untuk teknik asesmen itu terdapat 5 bagian. Ada observasi, penilaian kinerja, tes tertulis, tes lisan, dan portofolio. Berikutnya mengenai teknik dan instrumen asesmen. Terdapat berbagai teknik dalam melakukan asesmen. Pendidik diberikan keleluasaan memilih teknik dan instrumen agar asesmen selaras dengan kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik valid dan dapat ditindaklanjuti. Untuk instrumen asesmen terdiri dari 4 hal, ada rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi,
atau kompetensi tertentu serta penyebabnya. Asesmen dengan tujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar karakter serta minat siswa. Sedangkan untuk tujuan asesmen diagnostik kognitif yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Selain asesmen diagnostik kognitif, ada juga asesmen formatif dan sumatif. Karakteristik asesmen formatif yaitu yang pertama, terpadu dengan proses pembelajaran, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan. Perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Serta yang berikutnya, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknik atau instrumen. Sedangkan karakteristik asesmen sumatif, yaitu merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi atau periode tertentu. Misalnya, satu lingkup materi akhir semester atau akhir tahun ajaran. Capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan, dan yang terakhir, digunakan pendidik atau satuan pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Kedua, karakteristik asesmen tersebut memiliki kesamaan, yaitu adanya umpan balik untuk pemberian intervensi kepada peserta didik maupun perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Nah, begitu penjelasan mengenai tes asesmen. Untuk sekarang, kita akan masuk ke dalam tes awal atau asesmen diagnostik kognitif dari pelajaran bahasa Indonesia. Silakan untuk mencatat jawaban dari latihan soal berikutnya.
Anak-anak, itulah 20 soal dari asesmen diagnostik kognitif yang bisa dikerjakan. Untuk jawabannya, ditunggu dan kita akan bahas bareng-bareng di kelas. Terima kasih.